adik-adik, selamat datang di Ibadah Lewi Kids. Kita baca Mazmur 91 dulu ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, sebelum mulai, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Semuanya siap ya? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tetap semangat ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu ini untuk memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali memuji dan menyembah nama-Mu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sermon. Biarlah sermon yang diberikan oleh kakak-kakak itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Ya, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Nah, tentu adik-adik sudah pernah mendengarkannya ya. Baik, hari ini firman Tuhan dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Nah, adik-adik, kerajaan Israel yang dipimpin oleh seorang raja yang takut akan Tuhan yang bernama Yosafat tiba-tiba diganggu dengan Bani Moab dan Bani Amon, adik-adik. Nah, mereka ini membawa pasukan yang sangat besar, laskar yang sangat banyak sekali adik-adik. Dan mereka juga bersama-sama dengan sepasukan dari Mehunim yang berencana berperang menyerang kerajaan Israel yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Yosafat. Nah, mereka itu sudah bersiap-siap adik-adik. Nah, mereka itu sudah berada di daerah Edom, sudah tidak jauh lagi dari kerajaan Israel. Maka datanglah orang memberitahukan kepada Raja Yosafat, "Rajaku, rajaku, waduh, bahaya nih raja. Ada pasukan yang sangat besar. Mereka siap untuk menyerang kita raja. Waduh, bagaimana nih raja?" Nah, akhirnya Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, adik-adik. Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja yang dekat dan dengar-dengaran sama Tuhan, adik-adik. Nah, akhirnya Raja Yosafat memutuskan untuk mengundang semua bangsa Yehuda untuk berpuasa. Nah, maka datanglah semua orang-orang Yehuda berbondong-bondong ke rumah Allah bersama-sama dengan Raja Yosafat. Nah, mereka memutuskan untuk berpuasa dan meminta pertolongan daripada Tuhan, adik-adik. Nah, mereka berdoa dan berpuasa. Maka ketika mereka berdoa, mereka berpuasa di rumah Tuhan, adik-adik. Maka tiba-tiba adik-adik ada seorang Lewi dari suku Asa yang bernama Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin
bin Matasa. Nah, dia dihinggapi oleh Roh Kudus adik-adik. Maka berkatalah Yehiziel kepada semua yang ada di sana, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, sekali lagi ya adik-adik, kakak ulangi. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wah, puji Tuhan adik-adik. Raja Yosafat senang sekali dan bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa mereka dan Tuhan berperang untuk mereka. Maka ya Raja Yosafat dan semua orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel bersujud mukanya sampai ke tanah adik-adik. Menjadi ungkapan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, maka besok kamu maju berperang dan siapkan segala sesuatunya. Tetapi kamu tetap diam di tempatmu. Maka Raja Yosafat pun memilih beberapa orang untuk menaikkan puji-pujian dengan jubah kudus adik-adik. Nah, mereka bernyanyi untuk Tuhan, yaitu nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka ulang-ulang dan berulang menyanyikan syukur karena Tuhan sudah berjanji berperang atas mereka. Nah, tiba-tiba adik-adik, Tuhan memberikan penghalang untuk Bani Amon dan Bani Moab. Dan mereka juga bertemu dengan orang-orang pegunungan Sir. Nah, ternyata Bani Moab dan Bani Amon bersepakat untuk menghabisi orang-orang Sir. Mereka berperang adik-adik. Nah, setelah orang-orang Sir itu dikalahkan, ternyata Bani Amon dan Bani Moab mereka pun berperang sesama mereka adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik, ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat kembali ke posnya untuk melihat situasi yang ada, maka mereka pun sangat kaget adik-adik. Ternyata tidak ada satu orang pun yang hidup di sana adik-adik. Semua sudah meninggal karena peperangan yang dahsyat itu. Tidak ada satupun yang terluput adik-adik. Maka Raja Yosafat beserta dengan orang-orang Yehuda dan Israel adik-adik, mereka mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang tersebut adik-adik. Mereka mengambil ternak, mengambil baju, mengambil harta-harta yang ditinggalkan. Karena saking banyak adik-adik, mereka mengambil selama 3 hari lamanya. Setelah mereka selesai mengambil, mereka pun pergi ke suatu tempat yang dinama Bukit Pujian. Dan mereka mengucap syukur bersorak-sorai dengan capi, nafiri, dan gambus, memuliakan nama Tuhan. Dan mereka kembali ke bait Allah untuk mengucap syukur. Maka Tuhan memberikan ketakutan kepada bangsa-bangsa yang lain adik-adik. Karena bangsa lain mendengar bahwa Tuhan Allah lah yang berperang untuk Yosafat, yaitu untuk bangsa Israel. Maka kerajaan Yosafat pun menjadi aman karena pimpinan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan tutup dengan 2 Tawarik 20 ayat 15b. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sekali lagi ya adik-adik, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Puji Tuhan adik-adik. Bila Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita?
Tidak ada. Puji Tuhan. Bye-bye. Shalom Lewi Kids, ini ayat hafalan bulan Maret. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Oke, sekarang kalian ingin membuat permainan yang dibuat dari stik es krim. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Ada stik es krim, kertas HVS, spidol, gunting, dan lem fox. Yuk yang pertama-tama kita buat stik es krimnya, kita susun jadi 7 buah stik es krim. Yuk kita lem, disusun satu-satu ya, susun, dilem lagi, disusun lagi, sambil kita tunggu kering stik es krimnya. Sekarang kita siapin kertas origami atau enggak ya HVS, kita buat baling-baling seperti ini. Kita buat habis kita gunting baling-balingnya sesuai garis ya guntingnya. Oke, seperti ini baling-balingnya. Habis itu kita bikin sayapnya untuk di pesawat. 2 buah sayap kita siapin, kita tempel, dimiringin di atas ya badan pesawat. Kita lem sedikit. Kita taruh di atasnya, di tengah-tengah. Seperti ini. Seperti ini. Habis itu kita ambil lagi stik es krim 1 untuk di belakang pesawat. Kira-kira ukurannya 4 cm. Kita gunting. Oke. Kita taruh di belakang sininya pesawat. Jadi buntutnya pesawat. Sekarang tinggal baling-balingnya. Baling-balingnya kita lem sedikit aja. Habis itu taruh di depan pesawat. Taruh di sininya pesawat. Oke, jadi seperti ini. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Silakan scan barcode berikut ini. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Tuhan, terutama wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah COVID ini akan berlalu Tuhan. Biar nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala terkasih kami, Pak Dharma Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat akal budi Tuhan. Sehingga Bapa, hamba-Mu Kau pakai heran di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, adik-adik terkasih kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang melawat, Engkau yang melihat Tuhan segala kondisi dan keadaan mereka Tuhan. Kau berkati segala usahanya Tuhan, Kau berkati segala pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan dengan berkat-berkat-Mu ini Tuhan, adik-adik kami dapat terpimpin dengan baik dan tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Lewi Kids online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.